Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas penggunaan minyak goreng sebagai pelumas kendaraan di zaman awal-awal tahun 1900-an, ketika oli mineral, oli minyak bumi itu masih belum bagus. Jadi sama satu lagi untuk bahas mengapa kok sekarang pabrikan oli nggak pakai minyak nabati lagi, nggak pakai minyak goreng lagi. Ini mulanya dari postingannya Bro Ahmad Ridwan yang menyebutkan bahwa minyak migor sebagai pelumas itu hal yang sangat salah sekali, karena dasarnya migor itu bukan pelumas untuk mesin. Karena yang namanya minyak itu mudah sekali untuk menguap, serta kandungannya mudah menyusut. Sedangkan oli memang diciptakan sebagai pelumas, entah pelumas mesin kendaraan dan juga oli-oli lain pelumas mesin-mesin bertenaga. Selama ini aja tidak ada mesin teknik, bukan kendaraan, seperti alat pabrik memakai migor. Mereka memakainya oli. Yang berikutnya, memang, tapi kalau untuk minyak goreng jadi pelumas mesin, bagaimana? Mesin atau alat pabrik aja yang notabene-nya lebih keras daripada mesin kendaraan, mereka memakainya oli, bukan minyak goreng. Kalau emang minyak goreng bisa untuk mesin kendaraan ataupun teknik, harusnya dari dulu sudah tercapai, karena sebelum oli pasti sudah ada minyak goreng. Terus ada emoji yang keringat dingin ya, biasanya itu merasa ada aneh gitu ya. Nah, kita bahas yang penggunaan minyak goreng atau minyak nabati zaman dulu. Apa emang ada? Jawabannya adalah ada. Ini 1807 minyak kelapa sawit dan inti sawit menjadi muatan utama bekas kapal kuda. Permintaan meningkat untuk bahan pembuatan margarin, lilin, gliserin, pelumas mesin, sabun, dan pelapisan timah. Jadi ada penjelasan pelumas mesin juga di sini. Ini website yang mestinya bisa dipercaya ya, ResearchGate. Terus di sini juga dari Klondike Lubricant ya. Minyak nabati ya disebutnya ya, bukan ya, sama minyak goreng ada yang minyak nabati juga. Minyak nabati ada yang minyak goreng juga kan. Minyak nabati telah digunakan sebelumnya ketika pasokan minyak terbatas. Selama Perang Dunia I dan Perang Dunia II, penggunaan minyak nabati untuk bahan bakar, pelumas, dan gemuk meningkat karena penjatahan. Juga embargo minyak pada 1970-an, perhatian diperlukan untuk alternatif minyak bumi. Jadi minyak nabati itu dipakai pelumas juga. Nah, ini ada contoh di mana ada minyak yang asalnya pelumas kemudian dijadikan minyak goreng. Ini adalah minyak canola. Minyak canola sejak revolusi industri, minyak lobak ini rapeseed oil ya, RAPE-SEED. Minyak lobak telah menjadi komponen penting pelumas kapal dan mesin uap. Ini artinya pemakaian 100% untuk mesin yang juga kebetulan kendaraan ya. Karena tidak seperti kebanyakan minyak ini menempel pada logam basah. Ya, mungkin nempel ya. Selama Perang Dunia Kedua, AS membangun banyak kapal sehingga membutuhkan banyak minyak rapeseed. Industri Kanada jadi pengisi kekosongan. Tapi kemudian permintaan minyak rapeseed anjlok setelah perang usai, dan dimulailah program intensif membiarkan rapeseed yang bisa dimakan manusia. Ini penyebab penyakit ya. Nah, 1978 canola ditemukan.
Canola ini mempunyai asam erosat yang jauh lebih sedikit, dikembangkan di Kanada. Terus jadi akhirnya minyak goreng yang namanya canola oil yang bisa untuk konsumsi juga. Jadi ini adalah contoh di mana pelumas minyak yang asalnya jadi pelumas di zaman perang dipakai oleh Amerika juga, kemudian dikembangkan jadi minyak goreng setelah dihilangkan racun-racunnya. Ini sudah contoh pemakaian 100% ya. Terus ini juga yang modern ini ternyata ya, minyak sawit atau minyak inti sawit dipergunakan ini penggunaan industri kimia meliputi pelumas dan produksi minyak. Jadi minyak sawit dan minyak inti sawit dipergunakan juga di chemical industry mungkin ya. Jadi untuk pelumas juga. Ini termasuk zaman sekarang. Nah, ini ada contoh lagi yaitu minyak jarak. Minyak jarak ini punya kekentalan yang tinggi, viscosity index yang juga tinggi. Sebagai minyak nabati ini memang minyak jarak termasuk yang kental ya. Kekentalannya setara oli 20W50. Sebagai cocok sebagai oli mesin dan pelumas mesin pesawat terbang waktu awal dulu. Jadi pakai pesawat tempur Zero. Kalau yang nggak tahu, pesawat tempur Zero itu adalah pesawat tempur Jepang ya. Jadi dipakai di Amerika dan Jepang di Perang Dunia Kedua. Dan ini menariknya, di tahun 2019 23% penjualan dari castor oil ternyata untuk pelumas ya, lubrikan. Ini 2019, entah ya sumbernya ini Koguraku.co.jp products castor oil. Ini disebutkan sebagai lubrikan ya. Ini contoh minyak nabati yang jadi pelumas. Nah, mengapa kok pelumas minyak nabati itu ditinggalkan? Di sini ada penjelasannya. Kementerian Udara Inggris pada tahun 1929 mencapai keputusan untuk meninggalkan minyak jarak karena ketersediaan dan harga minyak berbasis minyak bumi. Jadi masalahnya adalah minyak nabati itu mahal. Jadi minyak jarak itu mahal, karena mahal akhirnya pakai minyak bumi. Yang tadi itu pun sama ya, yang canola oil itu ya, rapeseed oil tidak lagi dipakai karena memang harga minyak dari minyak bumi, oli dari minyak bumi itu jauh lebih murah. Ini juga yang tadi referensi ini juga minyak bumi harganya jadi lebih murah setelah operasi desert storm ya. Jadi minyak nabatinya jadi terlalu mahal untuk bisa bersaing. Popularitas meningkat karena dari penggunanya mulai memperhatikan masalah lingkungan. Ya, tapi sumber utamanya adalah mahal. Terus ini dari machinery lubrication dari Noria, ini juga menjelaskan juga. Jadi dulu awal-awal setelah ketemu minyak bumi dan harganya minyaknya sangat murah, minyak nabati dan minyak hewani ini ditinggalkan karena dari minyak bumi itu jauh lebih murah. Terus jadi menarik, jadi mulai kepakai lagi di masa perang karena situasi kekurangan minyak, maksudnya minyak bumi. Yang dari minyak bumi, oli dari minyak bumi langka, akhirnya terpaksa pakai minyak nabati. Jadi perang dunia pertama, perang dunia kedua, penggunaan minyak nabati untuk bahan bakar, pelumas, gemuk, dan transfer energi. Jadi pelumas juga pada waktu perang dunia kedua, pertama dan kedua. Juga embargo minyak juga bikin makin tertarik. Nah, 2 dekade terakhir jadi berminat lagi terhadap bahan bakar minyak nabati ini karena memang lebih ramah lingkungan.
Terus akhirnya tahun 1990-an banyak perusahaan Amerika mulai mengembangkan produk biodegradable yang artinya dari minyak nabati. Jadi Lubrizol dan Exxon ya, ini Exxon Mobil ya, mengembangkan juga berbasis minyak bunga matahari. Minyak bunga matahari apa jenis? Sunflower ya, sunflower oil ya. Namun karena kurangnya mandat peraturan Amerika Serikat serta ketersediaan minyak berbiaya rendah pasca badai gurun, membuat minyak nabatinya terlalu mahal untuk bisa bersaing. Jadi setelah Desert Storm, harga minyak itu jadi turun. Karena turun drastis, harganya minyak nabati jadi terlalu mahal. Jadi dulu zaman awal-awal itu, begitu muncul oli mineral, maka minyak nabati jadi dianggap kemahalan. Dan sekarang karena masih mahal, jadi tetap nggak dipakai. Tapi tetap ada perusahaan Amerika ya, katanya banyak ya, itu yang mengembangkan minyak nabati. Nggak laris, kenapa? Mahal. Jadi masalahnya adalah harga. Seperti sering penulis jelaskan, cuma ini eksplisitnya dari Machinery Lubrication, sumber yang sering penulis pakai untuk pelumas-pelumas ya. Ya wis, itu aja. Jadi jelas ya, jelas bahwa minyak nabati, minyak goreng itu bisa dijadikan 100% oli mesin. Cuma masalahnya ini jelas terkendala soal harga. Ya wis, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.